Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Himatus Solehah, NIM 23101019034 dari kelas PAI 3G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan individu, prestasi belajar dan gaya belajar, serta hubungan antara kemampuan bahasa dan membaca dengan kegiatan belajar. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai perbedaan individu, prestasi belajar dan gaya belajar. Sebelumnya, perbedaan individu dibagi menjadi dua segi, yaitu segi horizontal dan segi vertikal. Segi horizontal sendiri merupakan perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya dalam mentalnya, seperti kecerdasan, ingat, kemampuan, dan lainnya. Sedangkan segi vertikal sendiri merupakan perbedaan antara individu satu dengan individu lainnya dalam hal seperti berat badan, tinggi badan, lalu juga kemampuan badan tersebut dalam beraktivitas. Perbedaan individu itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama yaitu faktor warisan keturunan. Faktor warisan keturunan merupakan di mana perbedaan individu tersebut karena adanya keturunan dari ayah atau ibu mereka. Jadi faktor itu sudah ada sejak lahir. Sedangkan yang kedua yaitu faktor lingkungan, di mana anak tersebut mendapat perbedaan karena pengaruh dari lingkungan sekitar, di mana tempat dia berpijak, di mana tempat dia bersosialisasi, dan itu sangat mempengaruhi dalam perbedaan individu tersebut. Yang selanjutnya yaitu prestasi belajar. Jadi, prestasi belajar merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur siswa bagaimana keberhasilan siswa selama mengikuti kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Yang selanjutnya yaitu tujuan prestasi belajar. Jadi, prestasi belajar itu yang pertama untuk mengetahui tingkat penguasaan materi oleh siswa. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap siswa dalam setiap program pembelajaran yang diberikan oleh sekolah. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar yang dialami oleh siswa. Lalu yang keempat, yaitu untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan dalam pembelajaran yang telah dilakukan oleh siswa tersebut. Lalu yang kelima, yaitu menentukan sikap yang sesuai dengan pendidikan tertentu. Yang keenam, yaitu untuk menentukan siswa itu bisa naik kelas atau tidak. Dan yang terakhir, yaitu untuk menempatkan siswa sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, untuk mengukur prestasi belajar, biasanya siswa diberikan poin-poin tersendiri untuk mengetahui. Nah, yang pertama yaitu poin 0 sampai 10, yang kedua poin 0 sampai 100, yang ketiga poin 0,0 sampai poin 0,4, dan yang terakhir yaitu poin huruf, yaitu dari A sampai E. Nah, untuk mengukur kelulusan biasanya diberi minimal poin. Dari poin 0 sampai 10 itu minimalnya yaitu antara 5 sampai 6. Untuk poin 0 sampai 100 minimalnya sekitar 55. Yang poin 0,0 sampai 0,4 batas minimalnya yaitu poin 1,2. Sedangkan yang terakhir yaitu poin A sampai E itu memiliki batas minimal yaitu D. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu faktor jasmani, yaitu mengenai daya tahan tubuh si siswa sendiri, atau mungkin penglihatan, perabaannya, apakah terganggu atau tidak. Yang kedua yaitu faktor psikologi. Faktor psikologi ini didapat apakah dari bawaan atau mungkin didapat dari faktor hal-hal lainnya. Lalu yang ketiga yaitu kematangan fisik atau psikis. Dan selanjutnya yaitu faktor eksternal.
Faktor eksternal yang pertama yaitu faktor sosial. Ini didapat dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Sedangkan yang kedua yaitu faktor budaya. Faktor budaya bisa dari adat di sekitar si siswa tersebut, lalu ilmu maupun kesenian. Lalu yang ketiga yaitu faktor lingkungan fisik. Faktor lingkungan fisik itu bisa didapat dari fasilitas rumah dia, fasilitas belajar dia, ataupun iklim pada saat itu. Dan yang selanjutnya, yang terakhir yaitu faktor lingkungan spiritual. Faktor lingkungan spiritual ini yaitu mengenai keamanan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai gaya belajar. Gaya belajar disebut juga dengan modalitas atau sensory acuity, di mana yang artinya yaitu sistem yang dimiliki seseorang untuk mengakses dunia luar. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam gaya belajar. Ada beberapa macam-macam gaya belajar. Yang pertama yaitu pandangan. Pandangan ini digunakan oleh murid supaya dia itu paham. Misalnya saja dengan dia itu harus membaca supaya dia itu bisa memahami materi. Yang kedua yaitu auditorial, yaitu pendengaran, di mana murid itu harus dijelaskan. Sebagai seorang guru, kita harus menjelaskan kepada muridnya supaya murid itu paham. Dan dia itu tidak paham jika dia menggunakan visual. Nah, yang ketiga yaitu gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik itu yaitu dengan menyentuh atau meraba sesuatu. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor eksternal berupa jasmani dari siswa itu sendiri. Bagaimana penglihatannya, apakah baik atau buruk, pendengarannya maupun peraba dan hal lainnya. Lalu yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini yaitu lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Dan yang terakhir yaitu pendekatan belajar. Pendekatan belajar ini mengenai metode kita sebagai guru dalam memberikan bentuk-bentuk pembelajaran kepada siswanya. Nah, untuk mengenai perbedaan-perbedaan yang tadi sudah dijelaskan, lalu di sini saya akan mulai masuk mengenai hubungan antara kemampuan bahasa dan membaca dalam kegiatan belajar. Nah, jadi bahasa sendiri itu apa sih? Bahasa merupakan jendela komunikasi dengan dunia luar. Nah, komunikasi tersebut akan membuat kita menemukan beberapa relasi di mana kita bisa menemukan relasi-relasi dengan dunia luar, dengan orang-orang yang luar. Lalu selanjutnya membaca yaitu pemberian makna terhadap suatu tulisan yang kita lihat. Nah, membaca sendiri juga bisa diartikan sebagai memahami sebuah makna dalam suatu tulisan tersebut, misalnya dalam buku atau dalam apapun. Bahasa sendiri memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi praktis. Fungsi praktis di sini yang dimaksud adalah fungsi yang digunakan untuk interaksi dalam kegiatan sehari-hari antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Yang kedua yaitu fungsi artistik. Fungsi artistik di sini yaitu bagaimana cara pengungkapan bahasa, memerindah bahasa tersebut, pengungkapan kita, pengandaian kita dalam bahasa tersebut. Lalu yang ketiga yaitu fungsi fisiologis. Nah, fungsi fisiologis ini dipelajari, bahasa itu dipelajari untuk mempelajari sejarah, untuk mempelajari budaya, mempelajari adat, bahkan untuk mempelajari sejarah budaya itu sendiri. Dan yang terakhir, bahasa itu sebagai kunci untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan lain. Selanjutnya kita memasuki materi membaca. Nah, membaca sendiri itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, kita dapat memperoleh berbagai pengalaman hidup. Yang selanjutnya, kita dapat memperoleh yaitu beberapa informasi atau pengetahuan umum yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita dapat mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang ramai di dunia luar. Yang selanjutnya yaitu kita dapat memecahkan masalah. Dari membaca, kita dapat mengetahui pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana cara memecahkan suatu problematika yang ada. Lalu dari membaca kita juga dapat menambah kosakata, menambah ungkapan, sehingga kita bisa terampil dalam menyimak, atau mungkin nanti kita bisa terampil juga dalam menulis, dan kita bisa terampil dalam berbicara.
Selanjutnya, memasuki hubungan antara membaca dan bahasa dalam kemampuan belajar. Nah, jadi bisa dikatakan membaca yaitu merupakan salah satu kunci untuk kesuksesan di masa depan. Karena dengan membaca itu kita menjadi seseorang itu bisa berwawasan. Dari berwawasan itu kita bisa menguasai beberapa apa sih yang ada di dunia luar itu. Kita juga bisa mengetahui apa yang sebelumnya belum kita ketahui. Maksudnya di sini di mana kita bisa mengetahui seperti tadi yang dijelaskan, yaitu mengetahui mengenai teknologi-teknologi yang mungkin sedang berkembang atau apa seperti itu. Dan tidak kalah dengan membaca, bahasa pun juga seperti itu, di mana bahasa kita belajar bahasa itu yaitu untuk interaksi dengan dunia luar. Jika kita mempelajari misalnya mempelajari bahasa yang tidak kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, suatu saat jika kita berada di wilayah itu, kita bisa menggunakan apa yang kita pelajari, bahasa yang kita pelajari tersebut. Misalnya kita tinggal di Jawa, kita mempelajari bahasa Sunda. Nah, di mana suatu saat ketika kita nanti di Sunda, kita bisa menggunakan bahasa itu untuk interaksi dengan yang lainnya. Yang terpenting dalam belajar bahasa, dalam berbahasa itu kita memiliki ketekunan, memiliki kerajinan, sehingga jika kita itu tidak tekun dalam belajar tersebut, ya sama saja, karena dalam belajar hal seperti ini kita hanya butuh ketekunan. Insya Allah dengan ketekunan dalam waktu yang singkat kita bisa mempelajarinya atau mungkin menguasainya. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.